Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan menghantam dadanya, dia tampak kesakitan, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah, ucap dari Tan Yun. Tanpa menunggu upaya untuk mendarat, indera spiritual Tan Yun memanipulasi upaya tersebut dan dengan cepat membentuk totem dalam kehampaan. Totem berwarna darah menggeliat padat, dan 4 kata berdarah, Hongmeng Supreme, muncul dalam waktu singkat. Pergilah, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, totem berwarna darah itu dengan cepat dicetak ke pedang. Segera, guntur pedang ilahi bergetar hebat, dan perasaan hubungan darah menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah itu sukses. Lei Zhen kembali, ucap Tan Yun. Tan Yun berteriak dalam hatinya, dan pedang 10.000 kaki tiba-tiba menyusut menjadi pedang terbang ungu setinggi 3 inci, tergantung di pikiran. Setelah mengumpulkan pedang ilahi Lei Zhen, Tan Yun melihat kembali ke 5 wanita dan berkata, pergi ke istana harta karun, dan kumpulkan api, ucap Tan Yun. Istana harta karun tersembunyi terletak di bagian terdalam dari alam rahasia tak terbatas. Di atas danau 36.000 kaki, dibagi menjadi 12 lantai, cukup megah. Setelah Tan Yun memasuki istana harta karun, dia datang jauh-jauh ke lantai 12. Adapun banyak harta magis dan batu spiritual di bawah lantai 12, Shen Subing telah mengumpulkan semuanya ke dalam cincin dewa emas di antara jari-jari batu giok. Ketika Tan Yun datang ke pintu aula di lantai 12, yang setinggi 100 kaki, dia melihat sebuah tablet batu didirikan di depan pintu aula. Prasasti itu berkata, tempat berbahaya, jangan masuk. Kamu tunggu aku di luar, ucap dari Tan Yun, memberi tahu kelima putrinya, dan tersenyum menghina pada loh batu, lalu melambaikan tangan kanannya. Gelombang panas yang mencekik 5 wanita, bercampur dengan napas dingin yang membuat mereka kedinginan sampai ke sumsum tulang, melonjak keluar dari aula lantai 12. Kelima gadis itu hanya bisa mundur beberapa langkah. Tapi Tan Yun melangkah ke aula seolah tidak terjadi apa-apa. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah 7 lelaki tua sedang duduk bersila di aula yang luas. Melihat dari dekat, tubuh ketujuh lelaki tua itu ditutupi oleh tirai cahaya halus seperti api unggun. Tan Yun tahu bahwa tirai cahaya 7 kelompok adalah larangan. Ketujuh lelaki tua itu memandang Tan Yun yang memasuki aula. Mata mereka yang keruh mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, dan mereka semua meraung. Manusia sialan, jika kami tidak ditangkap oleh kultivator istana tak terukur jutaan tahun yang lalu, jika tidak, sekarang kami telah melewati malapetaka dan naik ke alam abadi. Itu benar, kalian spesies yang penuh kebencian dan tercela. Bagaimana jika kalian menangkap kami, menyempurnakan kami, hahaha. Ini benar-benar aneh. Keluar dari sini untuk kami, orang tua ini memberitahumu bahwa kamu tidak dapat memperbaiki kami sama sekali, jadi jangan buang waktumu. Dengan suara 7 lelaki tua yang melekat di telinganya, Tan Yun mengambilnya menghela nafas, dia melihat kembali ke kelima gadis itu dan berkata, kamu pergi ke kuil untuk berlatih dulu, dan setelah aku membawanya dan memperbaiki mereka, aku akan pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata itu, kelima gadis itu mengangguk, dan terbang keluar dari istana harta karun tersembunyi. Setelah mengorbankan menara suci masing-masing, mereka memasuki menara untuk mengambil pil Yuhua dan mulai mundur dan berlatih. Pada saat ini, di lantai 12 istana harta karun, salah satu lelaki tua itu memandang 6 lelaki tua lainnya dan berkata dengan tawa mencemooh. Semuanya, dengarkan, manusia rendahan ini sebenarnya cukup berani untuk mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki aku, hahaha,
aku benar-benar ingin tertawa. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, mulut Tan Yun menguraikan senyum jahat, dan berkata dengan ringan kepada lelaki tua itu, atribut api, api peringkat sudo abadi terbaik, Changming Xianyan, apakah kamu sudah cukup tertawa, ucap dari Tan Yun. Gah, ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia sepertinya dicekik oleh leher seseorang, menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, istana terpencil yang tak terukur, menangkap lelaki tua ini selama jutaan tahun, dan dia bahkan tidak mengetahui namaku, namun kamu, bagaimana kamu mengetahuinya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tersenyum, lalu memandang 6 lelaki tua lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dan kamu, api peringkat sudo abadi terbaik, api abadi naga laut iblis, api abadi batu pembakaran. Api peringkat abadi, api kehidupan dan kematian 9 kesengsaraan, api abadi Es Ziyun, api abadi Ci abad pertengahan, api langit terbang tak terlihat, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, 6 lelaki tua lainnya terkejut, tidak pernah menyangka bahwa nama mereka akan diketahui oleh pemuda berjubah putih di depan mereka. Segera, firasat buruk muncul di hati ketujuh lelaki tua itu. 7 orang tua, karena Master Sekte dapat memanggil Anda dengan nama, maka manusia yang rendahan di mulut Anda secara alami dapat memurnikan Anda semua, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dia segera mengorbankan menara suci. Tan Yun melayang ke udara, terbang ke menara suci Linglong dan duduk di tanah. Dalam satu pemikiran, api Hongmeng ungu setinggi 1200 meter terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, seperti naga ungu, menelan api abadi Changming. Setelah 3 lelaki tua yang dibentuk oleh api peri naga laut ajaib dan api peri batu yang menyala, mereka mengalir ke lantai 12 menara suci. Pada saat ini, 3 orang tua dalam nyala api Hongmeng tiba-tiba berubah menjadi diri mereka sendiri, dan dalam 3 kelompok api setinggi 300 meter, ada teriakan tua dan ketakutan. Pada saat ini, api 9 kesengsaraan hidup dan mati, api abadi Es Ziyun, api abadi Ci abad pertengahan, dan api terbang tak terlihat, di aula sangat ketakutan sehingga mereka semua memohon belas kasihan. Tan Yun berkata sambil mencibir, 4 binatang buas, kalian baru saja memarahi Master Sekte, bukankah kalian memarahinya dengan keras, bagaimana kalian bisa memohon belas kasihan sekarang, ucap dari Tan Yun. Kemudian, dengan 4 biji api, dia terbang ke lantai 12 menara suci Linglong. Kemudian, Tan Yun menutup matanya, mengabaikan permohonan 7 api, dan memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahapnya dengan cepat. Hongmeng Condensing Qi, ucap Tan Yun. Tan Yun mengendalikan 2 api dan melahap 7 jenis api, sambil membentuk segel di dadanya dengan tangan kirinya, dan mulai berlatih. Saat Tan Yun melepaskan Hongmeng Condensing Qi-nya, tiba-tiba, aura kaya air di menara mengalir ke kolam jiwa. Tan Yun seperti batu, tak bergerak, membiarkan dunia luar datang dan pergi, matahari dan bulan bergantian, dan semuanya berubah. Dalam sekejap mata, setelah 130 tahun di menara, api Hongmeng setinggi 1200 meter telah melahap 3 benih api, tipe api utama, dan ukurannya telah melonjak menjadi 1500 meter. Dan dari puncak peringkat ke-9 hingga peringkat awal ke-10, ia memiliki kekuatan besar untuk membakar artefak abadi tingkat rendah yang sebenarnya menjadi ketiadaan. Waktu berlalu seperti panah, dan setelah 100 tahun di menara, Hongmeng Bingyan akhirnya memurnikan 4 jenis api tipe es. Api es Hongmeng biru es melonjak dari 1000 kaki menjadi 1500 kaki dalam satu gerakan. Dari Dacheng Orde 9, ia telah melewati puncak Orde ke-9, dan seperti nyala api Hongmeng, telah memasuki tahap awal Orde ke-10. Memiliki kekuatan artefak peri tingkat rendah yang nyata dari pencairan es. Pada saat ini,
Tan Yun tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya, sebaliknya, ekspresinya mengungkapkan 9 poin harapan dan 1 poin kehikmatan. Karena sejak 10 tahun yang lalu, dia menyentuh penghalang dari lapisan ke-6 dari alam Ascension, dan pada saat ini, dia berlari menuju alam dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa gerbang halus dunia peri di sekitar roh peri ke-6 yang duduk bersila di kolam spiritualnya berkembang menuju gerbang bulu putih murni. Pada waktu di menara, setelah 30 tahun lagi, gerbang ke-6 alam peri di kolam Tan Yun akhirnya berevolusi menjadi gerbang bulu yang besar. Bas. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun meledak, napas tak terlihat seperti semburan, menyebabkan ruang besar runtuh. Hahaha, Tan Yun membuka matanya tiba-tiba, matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali, akhirnya dipromosikan ke alam Ascension tingkat 6, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak segera mempraktikkan hegemoni Hongmeng, dia pikir sekarang sudah 2,5 tahun sejak dia meninggalkan pegunungan hukuman surgawi, jadi dia berencana untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng dalam perjalanan ke keluarga Zhongli. Dengan kecepatan perahu abadi tingkat berikutnya, akan memakan waktu sekitar 5 bulan untuk mencapai keluarga Zhongli, yang cukup bagiku untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang keluar dari menara dengan senyum cerah, dan kemudian membawa menara suci Linglong ke dalamnya. Setelah dia baru saja keluar dari istana harta karun, dan menemukan 5 wanita berjalan ke arahnya. Hari ini, Shen Subing masih di tingkat ke-6 dari alam kenaikan, dan Tantai Xianer, Tang Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Nangong Yuqin juga telah memasuki tingkat ke-6 dari alam kenaikan. Tan Yun mengucapkan selamat kepada Xianer, Mengyi, Xiao, dan Yuqin. Setelah ranah mereka membaik, tiba-tiba, langit berguncang di langit, dan berubah menjadi lonceng raksasa bermotif biru dengan ketinggian ribuan meter. Pada saat ini, bel raksasa bermotif biru bergetar sedikit, dan riak berdesir dari langit, dan kemudian, suara hormat tua terdengar dari bel raksasa, junior, tetua klan Zhongli kuno, Zhongli Liang, atas perintah kepala Kle, datang untuk melihat istana terpencil yang tak terukur, ucap dari Zhongli Liang. Zhongli Liang, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun memikirkannya dan tidak memiliki kesan, sebuah gambar muncul di lonceng psikis raksasa. Gambar itu persis di pintu masuk lembah tanpa batas pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 90-an menghadap tablet batu di pintu masuk lembah tanpa batas, dan tulang punggungnya sangat bengkok. Hah, Tan Yun memandang orang itu. Tan Yun melihat sosok yang familiar ini, dia mengerutkan kening, dan sebuah suara tua keluar dari bibirnya, angkat kepalamu, ucap Tan Yun. Baik senior, dalam gambar itu, ketika Zhongli Liang mengangkat kepalanya dengan hormat, sudut mulut Tan Yun mencibir. Tan Yun akhirnya tahu kenapa dia merasa sosok orang ini agak familiar. Karena Tan Yun sendiri sudah melihatnya. Saat itu, ketika Tan Yun memimpin kera iblis pembantai surga dan kultivator sekte suci Huangfu lainnya dalam pertempuran yang menentukan melawan 4 kekuatan utama di luar wilayah rahasia Huangfu, lelaki tua dan ibu dari Patriark Zhongli, Lin Lanfang, ingin meminta Tan Yun menyerahkan Zhongli Siner. Melihat orang ini, dada Tan Yun penuh amarah. Dia memikirkan 30.000 penduduk kota di kota Wang Yue yang dibantai oleh orang kuat Zhongnan Xianshan. Menurut pendapat Tan Yun, jika Lin Lanfang tidak memberi tahu kota Wang Yue kampung halamannya, mereka tidak akan memaksa dirinya untuk pergi ke kota Wang Yue dengan nyawa para tetua dan penduduk desanya. Senang dia datang, mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, dan dia menekan amarahnya, kemudian, suara tua itu keluar lagi, katakan padaku, mengapa kamu datang ke istanaku yang tak terbatas, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, di luar istana lembah tak terbatas, Zhongli Liang dengan hormat berkata, lapor kepada para senior, Tan Yun, yang akan ditangkap istanamu,
adalah musuh bebuyutan klan Zhongli yang lebih muda. Hanya saja Huang Fu Shengzong semakin kuat sekarang, dan klan Zhongli saya sangat khawatir, oleh karena itu, Patriark saya meminta istana Anda untuk mengirim kekuatan besar bertanggung jawab atas klan Zhongli, ucap Zhong Liliang. Setelah berbicara, Zhong Liliang takut istana terpencil yang tak terukur tidak akan setuju, jadi dia segera berkata, tentu saja, Patriark generasi muda akan saling memberikan hadiah yang murah hati, ucap dari Zhong Liliang. Tan Yun mencibir, dan berkata dengan santai, hadiah apa, ucap Tan Yun. Lapor kepada para senior, keluarga Zhongli dari para junior, di zaman kuno, kita secara tidak sengaja menemukan pedang ilahi di pegunungan hukuman surgawi, pedang ini seharusnya adalah pedang ilahi dari dewa yang jatuh, pedang ilahi ini juga memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Selama istana tak terukur dapat melindungi keselamatan klan Zhongli saya, Patriark klan saya bersedia menawarkannya dengan kedua tangan, ucap dari Zhong Lilian. Mendengar ini, Tan Yun teringat Sue Zian, dia memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kesepakatan ini selesai, Anda bisa menunggu di luar. Sebelum matahari terbenam, seseorang akan pergi untuk menemani Anda kembali ke keluarga Zhongli, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Liliang di luar lembah tak terbatas sangat bersemangat, dan segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, junior mewakili keluarga Zhongli, berterima kasih pada senior, ucap dari Zhong Liliang. Setelah itu, wajah keriput Zhong Liliang seperti bunga krisan yang mekar. Tan Yun, selama keluargaku mengundang kekuatan besar dari istana terpencil yang tak terukur, aku akan memberimu 100 keberanian, kamu tidak berani datang untuk mengganggu klan Zhongliku. Hahaha, kali ini, Tetua Agung telah memenuhi permintaan pemimpin Klesen dan menangani masalah ini dengan baik, ucap dari Zhong Lilian. Ketika Zhong Lilian senang, Tan Yun, dengan 5 wanita telah mendarat di bawah gerbang alam rahasia. Tan Yun mengorbankan 10.000 pedang terbang di cincin penyimpanan dan menghapus larangan pertahanan di pintu alam rahasia, dan butuh lebih dari 2 jam untuk mengatur ulang formasi pertahanan 12 naga dan kuali ganda. Tan Yun melakukan ini untuk tujuan itu, jelas dia ingin mengubah alam rahasia tanpa batas menjadi tanah Huang Fu Shengzong yang diberkati. Hanya saja waktu mendesak sekarang, jadi dia tidak membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huang Fu, tetapi pertama-tama mengatur formasi di gerbang alam rahasia, dan kemudian membuka terowongan ruang waktu ketika ada waktu di masa depan. Setelah itu, Tan Yun dan kelima putrinya membuka pintu ke alam rahasia dan mendorong perahu abadi keluar dari lembah tak terbatas seperti ngarai dengan kecepatan tinggi. Ketika Tan Yun mengemudikan perahu abadi dan melayang di atas Zhong Liliang menatap Tan Yun di perahu roh, tiba-tiba matanya melebar. Di mata yang mendung, itu mengartikan apa artinya menjadi sangat ketakutan. Tan Yun, kenapa kamu di sini? Ucap Zhong Liliang berteriak ketakutan, berbalik dan terbang ke udara, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, hati nurani Zhong Li berantakan, dia tidak tahu bagaimana Tan Yun bisa keluar dari istana terpencil yang tak terukur. Tuan sekte ini berpikir untuk pergi ke keluarga Zhong Li Anda, tetapi saya tidak berharap bertemu Anda di sini, saya sudah datang, apakah Anda masih ingin lari? Dan bisakah Anda melarikan diri? Ucap dari Tan Yun sambil melangkah. Setelah beberapa langkah, dia muncul 100 mil jauhnya dalam sekejap, dan cakar tangan kanannya meraih bagian belakang leher Zhong Liliang dan mengangkatnya. Master Sekte Tan, jangan bunuh aku, ucap Zhong Liliang ketakutan, gemetar dan memohon belas kasihan. Aku tidak boleh membunuhmu, dan kamu bahkan tidak memikirkannya, apakah menurutmu itu mungkin, ucap dari Tan Yun. Anak Tan Yun, kemarahan Zhong Liliang tiba-tiba berhenti, retak. Tan Yun memutar lehernya. Bang!
Segera, setelah Tan Yun menghancurkan kepala Zhong Liliang dengan telapak tangan, dia terbang kembali ke perahu abadi, mengemudikan perahu abadi yang membawa 5 putri, dan menembak ke arah langit barat. Dalam perjalanan ke keluarga Zhongli, kelima wanita memasuki menara suci masing-masing untuk mundur dan berlatih. Tan Yun juga memasuki lantai 12 menara suci Linglong, duduk di tanah, dan mulai mempersiapkan praktik hegemoni Hongmeng. Tan Yun menggunakan dua hal dengan satu hati. Saat mengemudikan perahu roh, dia masuk ke dalam meditasi dan sampai ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Dia melangkah ke kehampaan dan berdiri di dunia luas Hongmeng. Tan Yun menghitung waktu, lebih dari 4 bulan telah berlalu dari dunia luar, dan keluarga Zhongli akan dihubungi dalam beberapa hari. Tan Yun bangkit dan melangkah keluar dari menara suci Linglong. Setelah menyingkirkan menara suci Linglong, dia berdiri di depan perahu abadi yang melaju di atas lautan awan dengan kecepatan tinggi. Bas! Tan Yun memejamkan matanya dalam keterkejutan kekosongan, dan kesadaran spiritualnya yang tak terlihat dengan cepat meluas ke langit di sekitarnya. Itu segera melampaui radius sebelumnya, 110 juta mil, dan tidak berhenti sampai radius 130 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, kesempurnaan agung alam Ascension biasa dan roh kuat dapat mencakup radius 100 juta mil, artinya, jiwa Tan Yun sekarang lebih kuat dari kesempurnaan agung alam Ascension biasa sebesar 30%. Ketika Tan Yun memulihkan pengetahuan spiritualnya dengan puas, Shen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer muncul dari belakang Tan Yun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba, ucap Shen Subing berkata sambil tersenyum. Tan Yun berbalik dan berkata, ini akan memakan waktu 5 hari lagi, ucap Tan Yun. Saat berbicara, Tan Yun melihat kelima putrinya dan menemukan bahwa Shen Subing sudah berada di tingkat ke-7 dari alam Ascension, 4 gadis lainnya masih di tingkat ke-6 dari alam Ascension. Tan Yun maju selangkah, melingkarkan lengannya di pinggang Shen Subing yang tanpa tulang, dan berkata, selamat, Anda telah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam Ascension, ucap Tan Yun. Shen Subing tersenyum manis dan meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Tantai Xianer memandang Shen Subing dengan kaget, dan berkata, Saudari Shen, bagaimana kecepatan kultivasimu bisa lebih cepat dari Tan Yun, ucap dari Tantai Xianer. Mengyi, Xiao, dan Yukin juga cukup terkejut. Biarkan saya memberitahu, ucap dari Shen Subing. Sebelum Shen Subing dapat berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan kekaguman yang tulus, dan berkata, Xianer, Anda tidak tahu sesuatu, 80.000 tahun yang lalu ketika saya dipromosikan menjadi Raja Dewa, Subing dia lahir di dunia terakhirnya, tapi ketika aku dipromosikan menjadi yang tertinggi, dia sudah memadatkan kekuatan dewa dan dipromosikan ke alam Raja Dewa ruang dan waktu. Dia itu kaisar dan seorang jenius yang sangat langka di antara 3 dewa. Dia benar-benar lebih cepat dari kecepatan kultivasinya, saya khawatir saya tidak sebaik dia, ucap Tan Yun. Mendengar ini, keempat putri, termasuk Tantai Xianer memandang Shen Subing dan memuja, jadi saudari Shen, kamu sangat kuat, ucap Tantai Xianer. Shen Subing meninggalkan lengan Tan Yun dan menatap keempat wanita itu, kalian juga sangat kuat, dan sekarang wilayahmu telah menyusul Tan Yun, ucap dari Shen Subing. Oh benar, Tantai Xianer berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Shen, kamu adalah putri para dewa, jadi Tan Yun mengejarmu lebih dulu, atau apakah kamu mengejarnya, ucap dari Tantai Xianer. Shen Subing melihat kembali melirik Tan Yun, lalu tersenyum memikat, giginya terbuka ringan, dan suara alam terdengar, tentu saja Tan Yun mengejarku, kamu tidak tahu, aku sama sekali tidak menyukainya pada awalnya, itu dia yang mengejarku tanpa malu-malu, ucap dari Shen Subing. Ah, begitukah? Ucap Tantai Xianer bertanya dengan senyum bertanya. Tentu saja,
Mungkinkah saudaramu masih berbohong padamu? Ucap Sen Subing menatap Tante Xianer dengan tatapan putih. Sister Sen, tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa bersama saat itu, cepatlah, saya ingin mendengarnya, ucap Tante Xianer melangkah maju dan meraih lengan Sen Subing dengan genit. Setelah Sen Subing jatuh ke dalam ingatan untuk waktu yang lama, dia mulai menceritakan kisahnya, dan keempat gadis itu mendengarkan dengan senang hati. Sen Subing berkata sambil tersenyum. Saya lahir di keluarga yang terkenal, dan ayah saya adalah dewa tertinggi yang terkenal, tetapi saya tidak mengecewakan ayah saya. Hanya butuh 80.000 tahun untuk memadatkan kekuatan dewa dan menjadi raja dewa ruang dan waktu. Saya adalah seorang blockbuster dan dipuji sebagai jenius di antara 3 dunia dewa. Tidak hanya itu, tetapi saya pandai dalam segala hal dalam piano, catur, kaligrafi, dan melukis, dan saya juga salah satu dari 3 wanita cantik di 3 dunia dewa. Pada waktu itu, ada terlalu banyak dewa yang mengejarku, sekarang, ada orang seperti itu di antara mereka. Dia sangat berani, dan suatu hari dia tiba-tiba muncul di depanku dan berkata, Suaner, aku ingin menikahimu. Memikirkan hal ini, Sen Subing tersenyum dan berkata, saat itu aku mengatakan dia gila, berpikir jika dia memanggil aku Suaner lagi, dan aku akan membunuhnya. Tapi dia seperti lalat yang tidak bisa diusir, dan dia melayang di depan saya. Saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi saya tidak mengaku kalah. Setelah itu, saya berkelahi, dan saya menjadi emosional. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa pria ini adalah Hongmeng tertinggi, ucap dari Sen Subing. Saudari Sen, kalian sangat romantis, ucap Zhongwu Xiao tersenyum tanpa menunjukkan giginya. Setelah itu, maka kalian berdua akan bersama dengan lancar dan bahagia, ucap Xiao. Mendengar itu, Sen Subing menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, bagaimana bisa begitu mudah, meskipun aku jatuh cinta padanya, ayahku, tapi dia tidak setuju, ucap Sen Subing. Saudari Sen, bagaimana kalian berdua bisa bersama setelah itu, ucap Tante Xian, bertanya. Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh kasih, dan berkata lagi, kemudian, ayahku tidak setuju, dan aku kabur bersamanya, karena alasan ini, ayahku dan aku memutuskan hubungan ayah anak, kemudian, pada hari saya menikah dengannya, ayah saya datang tanpa diundang, memberi kita hadiah, dan mengenali saya. Saat itulah saya menyadari bahwa ayah saya setuju dengan hubungan Tan Yun dengan saya. Alasan pernikahan itu, karena ayah saya tahu bahwa Tan Yun dalam bahaya, dan jika saya menikah dengan Tan Yun, saya akan mati. Saat itu, saya menikahi Tan Yun dan menjadi istrinya. Sampai saat itu, Siwon Supreme, Chaos Supreme melanggar moralitas dan menyerang Tan Yun. Omong-omong, Sen Subing tidak mengatakan apa-apa lagi, air mata mengalir di matanya, dan berkata lagi, dan ayahku juga memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Kup dan Tan Yun. Jadi saudari, kita dan Tan Yun memilih untuk bersama, kita akan memiliki jalan yang sangat panjang untuk berbagi suka dan duka di masa depan. Dan keinginan terbesar kita adalah balas dendam, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tang Mengyi, Zhongwu Xiao, Nangong Yukin, Tante Xianer, menganggukkan kepalanya. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun dan Sen Subing telah melalui begitu banyak pasang surut di masa lalu. Mereka juga tahu bahwa di dalam hati Sen Subing, dia merasa bersalah pada ayahnya. Tan Yun melangkah maju, mengulurkan tangan dan menyeka air mata Sen Subing, dan memeluk Sen Subing dalam pelukannya. Merasa suasananya sedikit tertekan, Sen Subing tertawa terbahak-bahak, mendorong Tan Yun, memandang keempat putrinya, dan berpura-pura marah, dia pernah berkata bahwa dia hanya akan mencintaiku selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah menikah dengan wanita lain. Namun, sekarang dia telah menipu kalian semua, ucap dari Sen Subing sambil tertawa. Mendengar ini,
Tan Yun mengernyitkan hidungnya. Xianer dan keempat putri mengerucutkan bibir dan tersenyum. Mereka tampaknya menikmati diri mereka sendiri. Pada saat ini, bintang-bintang berubah. 5 hari kemudian, di wilayah utara benua hukuman surgawi, ada sebuah kota di langit, yaitu kota suci Zhongli. Kota suci ditangguhkan di atas gunung berkekuatan 100.000 yang dikelilingi oleh energi spiritual. Ukuran kota suci adalah 90 juta kilometer, yang hampir 20 kali lebih besar dari alam rahasia Huangfu. Kota di langit ini diselimuti awan tipis sepanjang tahun, seperti negeri dongeng, yang dikenal sebagai kota hukuman pertama. Pada saat yang sama, itu adalah habitat terkenal dari keluarga Zhongli. Sekarang, keluarga Zhongli sangat takut bahwa Huangfu Shengzong akan membawa orang kuat, jadi mereka memulai pertahanan kota. Tirai formasi langit biru muda menyelimuti seluruh kota raksasa pada saat ini. Ada lebih dari 9 juta orang Zhongli yang tinggal di kota suci, dan lebih dari 60% dari mereka adalah kultivator. Di kedalaman kota langit yang sangat makmur, berdiri sebuah istana megah, yaitu Kuil Zhongli. Di belakang Kuil Zhongli adalah rumah keluarga Zhongli, yang mencakup 1 juta mil. Pada saat ini, di Kuil Zhongli, patriark keluarga Zhongli, yaitu Zhongli Liubo, dan ibunya, Lin Lanfang, sedang duduk di atas meja. Di kursi di kedua sisi kuil, lebih dari 200 penatua duduk. Meskipun ada banyak orang tingkat tinggi, hanya Lin Lanfang dan Zhongli Liubo yang merupakan alam kenaikan tingkat ketiga. Di antara para tetua yang tersisa, hanya ada tingkat pertama dan kedua alam Ascension. Kekuatan seperti itu, dibandingkan dengan Huangfu Shengzong hari ini, Huangfu Shengzong adalah raksasa, dan keluarga Zhongli hanya semut. Pada saat ini, suasana di Kuil Zhongli sangat menyedihkan hingga terengah-engah. Semuanya, jangan panik, Zhongli Liubo dengan tenang bangkit dari tempat duduknya dan berkata sambil tertawa, sejak 1,5 tahun yang lalu, Patriark mengirim tetua agung untuk pergi ke istana terpencil yang tak terukur untuk mengundang Tuan Agung datang dan duduk bersamaku di keluarga Zhongli. Diperkirakan kultivator dari istana terpencil yang tak terukur akan segera tiba, ucap dari Zhongli Libo. Mendengar ini, ketika para tetua merasa lega, tetua kedua berdiri membungkuk dan berkata, Paman, akankah istana terpencil yang tak terukur setuju untuk melindungi klan saya, ucap dari tetua kedua. Ya, setelah mengatakan ini, Paman Zhongli Liu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena Patriark telah memutuskan, demi keselamatan kita, Kle akan mendedikasikan pedang ilahi klan kita kepada istana tak terukur, dan itu demi melindungi klan saya, ucap dari Zhongli Liubo. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi kasihan di wajah mereka. Karena pedang ilahi klan Zhongli, yang memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah pada saat yang sama, adalah jiwa dan kepercayaan klan Zhongli. Jika pedang ilahi diberikan ke istana yang tak terukur, akan sulit bagi mereka untuk berpisah dengannya, dan hati mereka akan menjadi kosong. Tapi kemudian hatinya dipenuhi amarah dan kebencian. Fitur wajah tetua kedua dipelintir, dan kemarahan menyembur di matanya yang keruh, dan dia berkata dengan keras. Patriark, pedang Kle kota yang klan saya sekarang telah jatuh, itu semua karena kesalahan Tan Yun. Ini semua salah sekte suci Huangfu, ucap dari tetua kedua. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Itu benar, Zhongli Liubo marah, Tan Yun, bajingan ini, membunuh putriku, dan sekarang dia ingin membuat kita kehilangan pedang ilahi, balas dendam ini harus dibalaskan, ucap dari Zhongli Liubo. Pada saat ini, Lin Lanfang berkata, setiap kali orang tua memikirkan Siner yang sudah mati, hatiku sakit. Ini hanya masalah menunggu istana terpencil yang tak terukur dan Zhongnan Xianshan untuk menghancurkan Huangfu Shengzong. Jika dua negara adidaya membunuh Tan Yun dan Huangfu Shengzong, maka ketika saatnya tiba,
keluarga Zhongli kita pasti akan mencuci Huang Fushengzong dengan darah, ucap dari Lin Lanfang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.